Mahasiswa baru tingkat persiapan bersama Universitas Padjadjaran. Hari ini kita akan mendapatkan materi baru mengenai ruang lingkup bahasa Indonesia dalam tindak komunikasi ilmiah dan populer. Sebelumnya Anda pernah mendapatkan materi dari Profesor Dadang Suganda mengenai bahasa Indonesia yang terkait dengan politik bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melihat bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam karya ilmiah, baik akademik maupun populer. Mahasiswa yang Bapak cintai, Bapak akan mulai dengan fungsi bahasa menurut seorang filsuf Karl Raimund Popper. Menurut beliau bahwa bahasa itu memiliki 4 fungsi. 1. Fungsi ekspresif, 2. Fungsi sinyal atau komunikatif, 3. Fungsi deskriptif, dan 4. Fungsi argumentatif. Apa itu fungsi ekspresif? Fungsi ekspresif berkaitan dengan proses pengungkapan situasi dari dalam keluar. Coba Anda bayangkan, ketika Anda merasa lelah, pasti Anda akan mengatakan lelah, bukan? Ketika lapar, Anda mengatakan, aduh saya lapar. Ketika Anda mengantuk, pasti Anda mengatakan, aduh saya ingin tidur. Nah, ekspresi itu terkait dengan fungsi ekspresif. Yang kedua, fungsi sinyal atau komunikasi. Coba Anda perhatikan ketika ada dua semut bertemu, apa yang mereka katakan tidak tahu ya. Tapi yang jelas kata Popper ini mereka punya fungsi ini, komunikasi atau sinyal. Mungkin apa yang dikatakannya, kamu kuliah di mana sekarang? Oh, kata semut yang lain, oh saya sekarang kuliah di Unpad, barangkali begitu. Nah, jika Anda berkomunikasi dengan teman yang lain terkait dengan apa ini, apa itu, di mana, dan bagaimana, itu sudah masuk pada fungsi yang kedua atau sinyal atau komunikasi. Fungsi kedua ini lebih tinggi dari fungsi ekspresif. Selanjutnya fungsi deskriptif, yakni bagaimana mengungkapkan pernyataan benar, salah, atau palsu, atau tidak sebenarnya. Coba nanti tanya kepada rektorat, apakah ada seorang dosen di jurusan Indonesia yang namanya Dr. Wahya? Silakan, mungkin benar, mungkin salah. Begitu. Nah, pernyataan benar atau salah ini terkait dengan fungsi deskriptif. Bapak mungkin bisa mengatakan bahwa ada salah seorang mahasiswa baru ini berasal dari Bandung misalnya. Benar atau salah? Itu kan harus diteliti. Nah, fungsi ini adalah fungsi deskriptif. Ada fungsi yang lebih tinggi lagi, yaitu fungsi argumentatif. Kalau tadi fungsi deskriptif berkaitan dengan benar atau salah, kalau fungsi argumentatif berkaitan dengan sah atau tidak. Nah, ini biasanya berkaitan dengan penelitian. Misalnya ada seseorang mengatakan begini, bahwa mahasiswa Unpad kemampuan berbahasa daerahnya jelek atau buruk. Nah, itu tidak boleh mengatakan seperti itu sebelum dilakukan penelitian. Mengapa demikian? Karena hasil penelitian bukan sekedar benar salah, harus didukung oleh data dan fakta. Nanti data dan faktanya kita sebut sah atau tidak sah. Ini adalah fungsi argumentatif. Hari ini Bapak akan menjelaskan fungsi bahasa yang berkaitan dengan fungsi argumentatif, yaitu terkait dengan tindak komunikasi ilmiah dan populer. Terkait dengan fungsi bahasa ini, Haldane mengatakan, coba Anda perhatikan mahasiswa baru, kalau ada seorang kanak-kanak berkata kepada ibunya, saya lapar, atau saya mau tidur. Apakah Anda juga pernah mengatakan seperti itu? Nah, menurut dia, ia masih seperti hewan pada fungsi ekspresif tadi. Tapi bila dia berkata, inilah yang kukerjakan pagi ini, nah ia mulai menjadi manusia. Karena ada sesuatu yang sudah dikerjakan. Tapi tentu ya, karena kita manusia itu akan merasa lelah, akan merasa haus, akan merasa lapar, ekspresi itu akan muncul seperti tadi. Baik, kita lihat bagaimana komunikasi ilmiah dalam tulisan.
Tulisan ilmiah adalah tulisan yang menyajikan pengetahuan tentang kebenaran. Dalam arti pengetahuan yang sesuai dengan objeknya, yaitu objektif. Tulisan itu disusun berdasarkan kegiatan penelitian. Bapak tanya, kalau Anda membaca cerita pendek, apakah cerita pendek termasuk tulisan ilmiah? Nah, tentu tidak ya, itu masuk ke fiksi. Jadi berbeda tulisan ilmiah dengan fiksi. Bapak tegaskan kemarin, menyajikan pengetahuan tentang kebenaran, bukan pengetahuan yang diragukan kebenarannya. Hati-hati seperti itu. Itu kembali dalam arti pengetahuan yang sesuai dengan objeknya, objektif. Coba Anda ingat-ingat, Anda di prodi mana sekarang? Nanti Anda kan harus menulis skripsi. Nah, harus sesuai dengan bidang Anda. Misalnya karena Bapak dari jurusan sastra Indonesia, tentu menulis tentang bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau ada tulisan yang berkaitan dengan misalnya linguistik, sastra, nah itu bisa kita teliti. Nanti hasilnya merupakan tulisan ilmiah. Para mahasiswa yang Bapak cintai, kita lanjutkan. Apa itu ciri-ciri tulisan ilmiah? Nah, ini ada beberapa, perhatikan. Merupakan tulisan ilmu pengetahuan. Karena ilmiah itu kan artinya ilmu pengetahuan. Yang disusun berdasarkan penelitian, betapapun sederhananya penelitian tersebut. Bapak tanya, ketika Anda di SMA, pernahkah Anda mengadakan penelitian sederhana? Kemudian Anda membuat laporan dalam bentuk makalah atau laporan penelitian. Nah, itu kita sebut penelitian, walaupun bentuknya sederhana. 2. Objektif. Artinya informasi yang diungkapkannya sesuai dengan karakteristik objeknya. Jika penelitian itu diulang, hasilnya akan tetap sama. Jadi kalau Bapak mengatakan mengadakan penelitian tentang bagaimana kemampuan berbahasa daerah mahasiswa TPB Unpad sekarang, Bapak lakukan, nanti hasilnya itu tidak akan jauh berbeda jika dilakukan oleh dosen yang lain seperti itu. Ketiga, isi tulisan bersifat sistematis. Jadi ketika Anda dulu harus menulis makalah, itu kan harus sistematis, per bab misalnya, atau menggunakan angka-angka Arab, atau menggunakan huruf A, B, C, dan sebagainya. Artinya tulisan itu disusun secara sistematis, dari A sampai Z misalnya ya, dari alif sampai ya misalnya, seperti itu, sistematis. Berikutnya keempat, dikembangkan berdasarkan rujukan atau referensi. Nah, inilah yang membedakan tulisan ilmiah dari fiksi. Kalau fiksi tidak perlu ada rujukan, tetapi kalau kita menulis ilmiah, misalnya menulis artikel, makalah, harus ada rujukan atau referensi yang digunakan. Nanti ketika Anda menulis skripsi juga harus menyertakan rujukan atau referensi. Kalau tidak ada daftar pustaka atau bibliografi, dianggap itu bukan tulisan ilmiah. Berikutnya 5. Informasi tulisan ilmiah bersifat eksplisit atau akurat atau tegas. Jadi tidak boleh meragukan, tidak mengatakan sesuatu yang tidak tegas, terlalu umum. Jadi harus betul-betul menyatakan sesuatu yang sifatnya akurat, tegas, tidak meragukan. Yang keenam, memiliki ciri bahasa ilmiah. Barangkali nanti ada dosen lain yang akan menjelaskan. Di antaranya ciri bahasa ilmiah itu, yaitu bahasanya harus standar atau baku, harus efektif, harus logis, harus denotatif, seperti itu. Bapak berikan contoh, misalnya ketika kita menulis karya ilmiah, tidak boleh menulis misalnya kata rapi dengan rapih misalnya. Kita tidak boleh mengatakan misalnya ada kata ditambah me, akhirankan jadi mengkatakan, tapi harus mengatakan misalnya seperti itu. Baik, kita beralih pada bentuk tulisan ilmiah. Apa itu bentuk-bentuk tulisan ilmiah? Barangkali mahasiswa
TPB sekarang pernah kan menulis makalah waktu duduk di SMA? Pernahkah Anda menulis seperti itu? Ya. Salah satu bentuk tulisan ilmiah adalah makalah. Tentu ada aturan untuk menulis makalah ya. Ada bab-bab, ada kata pengantar, ada daftar pustaka seperti itu. Makalah berisi sesuatu yang kita teliti, kemudian kita laporkan, kemudian kita susun sesuai dengan aturan tata tulis bagaimana menulis makalah. Yang kedua, artikel ilmiah. Nah, nanti saat Anda harus menulis artikel di jurusan atau di prodi masing-masing, di fakultas masing-masing, Anda harus menulis artikel ilmiah yang sifatnya akademik. Karena ada artikel ilmiah yang bukan akademik, begitu. Jadi bisa bentuknya artikel itu dalam jurnal. Jadi Anda misalnya nanti menulis sebuah penelitian, kemudian Anda kirimkan ke sebuah jurnal, nah nanti namanya artikel ilmiah, jurnal. Atau ke majalah ilmu pengetahuan, bisa seperti itu. Atau ke surat kabar, atau mungkin Anda mengikuti sebuah pertemuan ilmiah, seminar misalnya, kongres atau konferensi. Nah, artikel itu kita sebut artikel ilmiah. Pernahkah Anda mengikuti pertemuan ilmiah? Baik. Ketiga, laporan penelitian lapangan. Mungkin pernah juga Anda pergi ke sebuah tempat, kemudian Anda harus melaporkan keadaan di sana, kemudian Anda susun dengan sistematis, dengan ada kata pengantar, ada isi, kemudian ada pustaka, namanya itu laporan penelitian lapangan. Nanti Anda mungkin akan banyak tugas dari dosen untuk meneliti di lapangan dan Anda harus melaporkannya dalam bentuk penelitian lapangan. Siap ya? Skripsi. Nah, ini. Bapak yakin Anda masuk ke Universitas Padjadjaran. Mudah-mudahan ini merupakan pilihan Anda yang pertama dan pilihan Anda yang sesuai dengan cita-cita. Nah, di akhir nanti kalau S1 kan harus menulis skripsi, begitu. Skripsi adalah salah satu tulisan ilmiah akademik. Dan nanti ada pedoman yang harus Anda taati untuk menulis itu. Selanjutnya tesis untuk tugas akhir magister atau S2, kemudian disertasi, tugas akhir untuk S3 atau program doktor, dan ada juga laporan penelitian umum. Semua ini kita sebut sebagai tulisan ilmiah. Baik, kita lanjutkan. Tadi Bapak berbicara tentang karya ilmiah, yaitu karya ilmiah akademik. Nah, kita akan melanjutkan bagaimana tulisan ilmiah yang lebih rendah, artinya tidak terlalu tinggi, yang kita sebut semi ilmiah atau tulisan populer, seperti itu ya. Apa itu tulisan ilmiah populer? Yaitu tulisan semi ilmiah yang berisikan pengetahuan yang disusun berdasarkan pemikiran dan perenungan tentang peristiwa, gejala, atau fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Dapat tanya, pernahkah Anda menulis sebuah tulisan populer kemudian Anda kirim ke sebuah majalah atau ke sebuah surat kabar yang isinya misalnya bagaimana cara menanam sebuah tanaman dengan baik misalnya, atau bagaimana kita merawat hewan peliharaan. Nah, itu bisa termasuk tulisan ilmiah yang populer. Kita lihat ciri-ciri bahasa tulisan ilmiah populer. Berbeda dengan tulisan ilmiah akademik yang agak berat begitu ya. Tulisan ilmiah populer itu kosakatanya sederhana. Artinya tidak menggunakan istilah atau terminologi yang memberatkan. Jadi ketika si pembaca itu membaca istilah, dia harus buka-buka kamus istilah gitu ya. Karena sesuai dengan bidang ilmu. Contoh misalnya,
air itu lebih sederhana daripada H2O misalnya. Nah, jadi kalau Anda menjelaskan H2O kepada masyarakat yang kurang paham dengan konsep kimia, itu akan kesulitan. Nah, kita gunakan kosakata yang lebih sederhana. Misalnya tadi air, seperti itu. Berikutnya yang B adalah kosakata populer. Artinya kosakata yang memang lebih dikenal umum, ya. Nanti ketika Anda masuk ke program studi masing-masing, Anda akan mengenal kosakata khusus di program studi Anda masing-masing sebagai register. Nah, nanti dalam ilmiah populer kita gunakan yang dikenal umum saja. Kemudian C, bentuk kalimat khusus, artinya tidak serumit ketika kita menulis skripsi, ya. Jadi kalimat-kalimatnya mudah dipahami, mudah dicerna, tidak terlalu kompleks seperti itu. Kemudian gaya bahasanya khusus, artinya juga tidak menggunakan bahasa ilmiah akademik yang agak rumit, ya, harus mengerenjitkan dahi ketika harus memahaminya. Baik mahasiswa TPB yang Bapak cintai, kita lanjutkan kembali pada bentuk-bentuk tulisan ilmiah populer. Bentuk tulisan ilmiah populer ini diantaranya ada 4. Pertama, anekdot. 3, berita ringan atau short news. Ketiga, picture. Dan keempat, artikel. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan mengesankan tentang tokoh penting atau terkenal. Bapak tanya, apakah Anda punya tokoh idola di dunia ini? Mungkin seorang presiden, seorang olahragawan, seorang pengusaha, atau seorang apa yang Anda idolakan. Nah, seandainya Anda menulis itu tentang tokoh itu bisa kita sebut anekdot, ya. Yang kedua, berita ringan, short news. Kita masih dalam pandemi COVID-19. Jadi kalau kita membaca informasi yang terkait dengan berita COVID ini tersebar dan ada di mana-mana. Nah, berita yang seperti ini yang disajikan dengan ringan, tidak terlalu ilmiah akademik, itu masuk ke short news. Anda juga bisa mengadakan sebuah wawancara dengan seseorang terkait dengan keadaan masyarakat di sebuah tempat ketika pandemi. Nah, Anda bisa membuat laporannya, kemudian Anda tulis dengan baik dan Anda sampaikan pada sebuah media massa, itu bisa masuk ke berita ringan. Yang ketiga, picture, tulisan yang cukup menarik dan penting di dunia jurnalistik. Bapak tanya, pernahkah Anda pergi ke sebuah tempat wisata yang ada di Jawa Barat? Misalnya ke Pangandaran. Anda bisa menuliskan pengalaman Anda ketika di Pangandaran, saat kedatangan, tinggal di sana, bermain apa di sana. Kemudian Anda tuliskan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda alami di sana. Nah, itu bisa kita masuk picture. Sering juga seorang jurnalis atau wartawan menyajikan sebuah peristiwa objektif tidak dalam bentuk tulisan yang kaku begitu, tapi tulisannya itu dengan tulisan yang menarik seperti apalah karya sastra gitu, sehingga orang mungkin akan bisa mengikuti terus karena penyajiannya cukup menenangkan. Misalnya Bapak bisa mengatakan begini, ada sekelompok wartawan pergi ke daerah Pangandaran untuk meliput sebuah peristiwa penting. Dia mulai dengan misalnya pernyataan, dengan sebuah kendaraan minibus hitam pukul 12 tengah malam mereka berlari kencang menuju arah timur Ciamis. Nah, misalnya ada mulai seperti itu, seperti cerita, tapi sebenarnya itu memulai sebuah berita yang nanti akan disebut picture tadi, ya, enak dibacanya. Jadi tidak mengecilkan dahi karena tidak dibuat dalam tulisan yang begitu ilmiah. Yang keempat, artikel. Nah, tadi Bapak menyebut-nyebut ada artikel akademik,
itu ilmiah. Nah, ada juga artikel yang kita sebut semi ilmiah atau populer, banyak ya. Yaitu tulisan faktual, tentu non fiksi, yang menyajikan deskripsi atau pembahasan tentang suatu masalah disertai pandangan, sikap, persepsi subjektif penulis tentang suatu gejala yang berkembang dalam masyarakat. Nah, nanti seusai TPB, coba Anda catat apa pengalaman Anda selama di Unpad itu ya. Coba nanti tulis, sajikan, tentu tidak dalam bentuk fiksi ya. Jadi dalam tulisan faktual. Nah, Anda bisa menuliskannya dalam bentuk artikel tadi. Artikelnya bukan akademik, tapi tulisan ilmiah populer. Tentu Anda menggunakan pilihan kata yang sederhana, kalimat-kalimatnya yang tidak terlalu berat, kemudian juga menggunakan gaya bahasa yang tidak terlalu berat. Nanti pembaca bisa menikmati hasil tulisan Anda, bagaimana Anda menikmati sebagai mahasiswa TPB di Universitas Padjadjaran, tentu di masa pandemi COVID-19 ini. Menarik bukan ya kalau Anda menulis seperti itu. Bapak simpulkan bahwa komunikasi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah, bisa ilmiah, akademik, dan populer. Terkait dengan komunikasi ilmiah itu nanti terkait dengan ilmiah akademik, nanti Anda akan mengalami misalnya menulis skripsi, menulis makalah, atau menulis artikel. Bisa juga ilmiah populer, nanti Anda bisa menulis picture, anekdot, atau artikel ringan. Tadi seperti Bapak katakan, mungkin pengalaman Anda ketika Anda menjadi mahasiswa TPB Unpad dalam sebuah majalah atau media massa yang mungkin menarik buat Anda. Itu saja yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Dan coba Anda terus gali informasi mengenai bahasa Indonesia yang digunakan dalam konteks karya ilmiah, akademik, dan populer ini. Terima kasih, selamat mengikuti perkuliahan, semoga sukses.